Bentrokan di Al-Aqsa pecah pasca polisi Israel usir jemaah Muslim. Wanita Palestina berdebat dengan pasukan keamanan Israel setelah bentrokan singkat meletus antara polisi Israel dan warga Palestina di Masjid Al-Aqsa di kota tua Yerusalem Ahad 18 Juli 2021. Bentrokan terjadi saat polisi Israel mengusir jemaah Muslim dari kompleks suci tiga agama tersebut. Milisi Palestina peringatkan Israel tidak menguji kesabaran Palestina. Kelompok milisi Palestina memperingatkan Israel untuk tidak menguji kesabarannya karena siap untuk mempertahankan tempat suci, tanah, dan properti Palestina. Hal itu dilayangkan menyusul lobi Israel untuk mengintensifkan serangan di Masjid Al-Aqsa untuk menjaga jari mereka pada pelatuk sehingga penjajah mengerti bahwa Gaza adalah perisai untuk Masjid Al-Aqsa dan pedang diangkat untuk membela Yerusalem. Seru milisi Palestina kepada rakyat Palestina dan perlawanan Palestina di jalur Gaza, dikutip laman Middle East Monitor Ahad 18 Juli. Milisi Palestina menegaskan kembali bahwa mobilisasi yang terus-menerus terhadap tempat-tempat suci Palestina, tanah, dan properti, serta melecehkan rakyat Palestina adalah sesuatu yang tidak luput dari hukuman. Sementara itu, milisi Palestina meminta orang-orang Palestina di diaspora untuk terus mengorganisasi acara dan kegiatan untuk mendukung Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa yang diberkahi. Kelompok pemukim Israel yang didukung oleh pasukan pendudukan telah menyerukan untuk menyerbu Masjid Al-Aqsa pada hari Arafah serta menempatkan pembatasan pada jemaah Muslim pada hari-hari suci. Hari Arafah adalah hari libur Islam yang jatuh pada hari ke-9 bulan Haji Islam. Sosok wanita intelijen Israel tubuhnya direlakan jadi umpan demi jalankan misi. Rabi menghalalkan. Di Israel ada agen mata-mata yang terkenal bernama Mossad. Mereka bergerak secara kasat mata. Tugas mereka pun bermacam-macam yang cukup berbahaya. Mossad dianggap paling terampil di dunia setara dengan agen rahasia CIA Amerika Serikat maupun M16 dari Inggris. Beberapa tugas dengan risiko tinggi yaitu menyebarkan fitnah pada negara dan lembaga tertentu guna menciptakan opini negatif. Mossad juga mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari musuh-musuhnya dengan cepat dan akurat. Mereka pun menghalalkan segala cara untuk mendapatkan informasi tersebut. Caranya salah satunya adalah mengumpankan tubuhnya sendiri untuk menginterogasi musuh. Dijelaskan dalam Haaretz, Yahudi menghalalkannya seperti dijelaskan oleh Rabbi Ari Shafat. Ia adalah ulama dalam komunitas Yahudi. Ia memperbolehkan para anggota Mossad gunakan strategi umpankan tubuh sendiri pada musuh guna jalankan misi. Keputusannya ditulis dalam penelitian berjudul Seks Terlarang Demi Keamanan Nasional yang diterbitkan oleh Zomet Institute. Institut ini mempelajari hubungan antara agama dan modernitas, disebut sebagai misi periuk. Zivat menuliskan hal tersebut bukan hanya spionase modern seperti pada 1980-an saja. Ada kasus lain pada Januari 2010 ketika Mordechai Vanunu, seorang teknisi nuklir Israel, bocorkan rincian program nuklir milik Israel. Kedua kasus ini melibatkan iming-iming perempuan. Zivat menganggap wanita punya kekuatan luar biasa untuk mengorek informasi dan akhirnya mengumpankan badan juga dihalalkan untuk dilakukan Mossad. Namun, untuk wanita yang sudah menikah, alangkah baiknya memberitahu suaminya. Sedangkan untuk agen pria Mossad tidak mendapat batasan untuk berhubungan dengan musuh wanita karena tidak dijelaskan dalam tulisan. Direktur Zomet Rabbi Yisrael
Rosen memuji penelitian Zofat dan menambahkan, agen wanita Mossad mungkin tidak perlu berkonsultasi dengan rabi sebelum menjalankan misi. Meski begitu, tidak boleh sembarangan wanita yang boleh menjalankan misi tersebut. Prioritas jatuh kepada yang masih lajang dan juga memiliki lekuk tubuh menggoda. Hal itu bisa menaklukkan musuh dengan mudah, terutama jika target mereka adalah laki-laki, menurut Israel. Itulah sebabnya Rabi Israel menghalalkan agen wanita mengumpankan tubuh sendiri kepada musuhnya jika dalam konteks menjalankan misi sebagai agen Mossad. Umpankan tubuh sendiri pada musuh guna jalankan misi. Keputusannya ditulis dalam penelitian berjudul Seks Terlarang Demi Keamanan Nasional yang diterbitkan oleh Zomet Institute. Institut ini mempelajari hubungan antara agama dan modernitas, disebut sebagai misi periuk. Zifat menuliskan hal tersebut bukan hanya spionase modern seperti pada 1980-an saja. Ada kasus lain pada Januari 2010 ketika Mordechai Vanunu, seorang teknisi nuklir Israel, bocorkan rincian program nuklir milik Israel. Kedua kasus ini melibatkan iming-iming perempuan. Zefat menganggap wanita punya kekuatan luar biasa untuk mengorek informasi dan akhirnya mengumpankan badan juga dihalalkan untuk dilakukan Mossad. Namun, untuk wanita yang sudah menikah, alangkah baiknya memberitahu suaminya. Sedangkan untuk agen pria Mossad tidak mendapat batasan untuk berhubungan dengan musuh wanita karena tidak dijelaskan dalam tulisan. Direktur Zomet Rabbi Yisrael Rosen memuji penelitian Zofat dan menambahkan, agen wanita Mossad mungkin tidak perlu berkonsultasi dengan rabi sebelum menjalankan misi. Meski begitu, tidak boleh sembarangan wanita yang boleh menjalankan misi tersebut. Prioritas jatuh kepada yang masih lajang dan juga memiliki lekuk tubuh menggoda. Hal itu bisa menaklukkan musuh dengan mudah, terutama jika target mereka adalah laki-laki, menurut Israel. Itulah sebabnya Rabi Israel menghalalkan agen wanita mengumpankan tubuh sendiri kepada musuhnya jika dalam konteks menjalankan misi sebagai agen Mossad.